أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya mahasiswa program studi perbankan syariah semester 3A, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah atas seluruh karunia dan anugerahnya yang diberikan kepada kita, yang selalu baik tentunya, baik menurut Allah dan di dalam pandangan makhluk yang serba relatif ini tentu mempunyai multi interpretasi yang bermacam-macam. Tetapi jika itu dipahami dengan sebuah perenungan yang mendalam bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita sampai hari ini adalah sebuah kebaikan yang semuanya itu bermuara kepada keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Selawat serta salam kepada sahibus syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang saya bacakan dan Anda dengarkan, kita mendapat keberkahan dan kepahaman dalam mengkaji tema materi yang akan saya sampaikan pada blog ini. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, untuk melanjutkan tema sebelumnya yaitu tentang keberkahan, dan salah satu yang membuat keberkahan itu dicabut adalah apa yang dilakukan dalam konteks kebatilannya. Nah, kebatilan itu sendiri yang akan kita kaji secara spesifik di dalam tema vlog kali ini. Kemudian nanti saya akan lanjutkan di dalam vlog yang sama, yaitu tentang tema kezalimannya. Sehingga di dalam satu vlog dua tema ini, mudah-mudahan ini sebagai kajian vlog terakhir di dalam mata kuliah ayat dan hadis ekonomi. Nah, kenapa saya kaji tema ini? Karena kebatilan adalah salah satu syarat ya untuk terjadinya sebuah perniagaan yang sah di hadapan Allah. Nah, perniagaan itu baik perniagaan duniawi, kemudian perniagaan yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Nah, al-batil itu sendiri di dalam tema ini akan saya jelaskan menurut ayat Al-Quran itu sendiri dan menurut penjelasan dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengkaji tentang apa itu kezaliman. Sehingga mudah-mudahan dengan dua tema ini kita sama-sama dapat belajar bersama untuk mengetahui dua penyebab hilangnya keberkahan, dan mudah-mudahan kita mampu menerapkan lawan daripada kebatilan dan kezaliman, yaitu kebenaran dan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita, saya akan bacakan ayat yang terkait dengan pengkajian apa itu kebatilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran surah Al-Isra ayat 81. Kemudian di surah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqu wa lakumul wailu mimma tasifun. Artinya, sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu disebabkan oleh kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Quran Surah Al-Anbiya ayat
18. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian setelah dua ayat itu dilanjutkan dengan perkataan Al-Imam Ali, al-batilu gharurun khadi'un. Imam Ali alaihi salam berkata, kebatilan merupakan tipuan yang menipu. Kebatilan merupakan tipuan yang menipu. Kemudian dia berkata di waktu yang lain, fala anqubannal batila hatta yakhrujal haqqu min jambih. Aku benar-benar akan melubangi kebatilan hingga kebenaran keluar dari tengah-tengahnya. Jadi Imam Ali itu salah satu sosok yang memang dikhususkan oleh Rasulullah dan ditempelkan dengan seorang yang dijamin kesuciannya, sebagaimana saya riwayatkan dalam hadis Ahlul Kisah berkaitan dengan surah Tathir Al-Ahzab 33. Nah, ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait yang disampaikan oleh Rasulullah, Aliun wa ma'al haq wal haqqu ma'a Ali yaduru kaifa mala. Ali itu selalu bersama al-haq. Ali itu selalu bersama kebenaran, dan kebenaran itu selalu bersama Ali dimanapun dia berada. Jadi salah satu sosok sahabat yang paling utama di antara sahabat yang lain, karena dia adalah puncak keilmuan dan pintu ilmu kata Rasul. Salah satu bentuk tegas dari sikapnya yang pernah dia berkata bahwa aku benar-benar akan melubangi kebatilan hingga kebenaran keluar dari tengah-tengahnya. Jadi makna kata-kata beliau ini sangat dalam ya, bahasa yang penuh multi makna ya, yang apabila dilihat biografi kehidupan Imam Ali itu sendiri, sungguh orang tidak akan mampu mencari celah aib dari apa yang dilakukannya dalam perjalanan historisnya selama menjadi didikan Rasulullah, kemudian sahabat, menantu, sekaligus pintu ilmu Rasul, kemudian pemegang wasiat Rasul. Sepanjang karir perjalanannya itu tidak pernah ada celah. Nah, sejarah mencatat itu dengan cemerlang. Walaupun hari ini ada upaya sistematis terstruktur untuk menutup kelebihan dan keteguhan Imam Ali alaihissalam dalam menegakkan Islam yang betul-betul Muhammadi. Muhammadi di sini adalah Islam versinya Nabi Muhammad 100%. Maka jangan heran bahwa yang diperangi Imam Ali itu sendiri adalah kalangan munafik ya, munafik. Dan itu pernah tercatat dalam sejarah, yaitu di perang Siffin, yaitu melawan Muawiyah dan sekutu-sekutunya. Dan fakta itu juga terjadi. Ala kulli hal, dalam perkataan beliau terkait aku akan benar-benar akan melubangi kebatilan hingga kebenaran keluar dari tengah-tengahnya, adalah merupakan sebuah keteguhannya, walaupun dia harus menghadapi banyak musuh dari kalangan internal kaum muslimin. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya beliau berkata, al-haqqu tariqul jannah wal batilu tariqun nar wa ala kulli tariqin da'. Imam Ali alaihissalam berkata, kebenaran adalah jalan surga, sedangkan kebatilan adalah jalan neraka, dan pada setiap jalan terdapat penyeru. Nah, tentu berkaitan dengan perkataan beliau, kita bisa melihat hari ini ya, bagaimana Islam yang direpresentasikan oleh ISIS itu sendiri, yang dengan semena-mena membunuh manusia yang berbeda dari mereka, tanpa melalui mekanisme hukum, tanpa melalui proses pengadilan. Mereka mempersekusi ya, baik itu sesama muslim maupun yang non-muslim. Mereka lakukan itu dengan mengatasnamakan Islam dan Sunnah, dan itu nyata di hadapan kita hari ini. Maka salah satu yang mampu menyelamatkan kita dari penyesatan pemikiran terkait dengan melihat kebenaran dari Islam adalah fungsikanlah akal sehat kita. Karena salah satu bentuk keadilan Tuhan adalah kita diberi akal sehat untuk mencerna dan mata hati ya, untuk
mempertimbangkan antara sesuatu yang betul-betul hak dan sesuatu yang betul-betul batil. Nah, selanjutnya Imam Ali berkata, "Zalamal haqqa man nasaral batila." Barang siapa menzalimi kebenaran, dia telah menolong kebatilan. Nah, kebatilan itu tidak akan tegak kalau tidak ada aktor pelakunya. Begitu juga keadilan. Maka keadilan itu harus ada juga aktor pelakunya. Jika keadilan itu mendominasi kebatilan, maka kebatilan itu pasti akan sirna. Dan janji Allah ini juga pasti akan berlaku. Di saat nanti zuhurnya Imam Mahdi ajalullah ta'ala farajah syarif, kita akan bisa melihat, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk hidup di zaman itu, bagaimana kebatilan runtuh satu persatu. Karena tugas beliau ajalullah ta'ala farajah syarif tidak lain tidak bukan adalah yamla'ul ardo qistan wa adla ba'da muliat zulman wa jawrah. Imam Mahdi ajalullah ta'ala farajah syarif nanti di akhir zaman akan memberantas kezaliman ya, dan kemungkaran yang yamla'ul ardo qistan wa adla, kemudian dia mengisinya dengan kemakmuran dan kesejahteraan setelah bumi dipenuhi dengan huru-hara dan kezaliman. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, subtema di dalam tema kebatilan ini adalah antara kebenaran dan kebatilan. Jadi subtemanya antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ini selaras dengan perkataan Imam Ali. Amma innahu laysa bainal haqqi wal batili illa arba' asabi'. Al batilu an taqul sami'tu wal haqqu an taqul ra'aitu. Imam Ali alaihissalam berkata, sesungguhnya tiada jarak antara kebenaran dan kebatilan kecuali 4 jari. Kemudian dia meletakkan 4 jari itu di antara mata dan telinganya. Jadi jarak antara kebenaran dan kebatilan itu bisa dilihat dengan ukuran 4 jari. Jarak antara mata, sisi mata kita dengan telinga. Nanti silakan Anda coba ya, Anda buktikan. Nah, apa itu kebatilan? Imam Ali berkata, kebatilan adalah kamu mengatakan aku mendengar. Nah, sedangkan kebenaran adalah kamu mengatakan aku melihat. Jadi apabila kita melihat sebuah fakta atau kenyataan, apalagi di tengah hiruk pikuk fitnah ya, yang berseliweran di medsos, maka kita bisa pakai standar ini. Kalau untuk melihat kalau untuk memilih antara kebenaran dan kebatilan tentang berita, maka berpeganglah kepada orang yang mengatakan aku melihat dibanding aku mendengar. Karena penglihatan itu tidak sama dengan pendengaran. Jadi sesuatu yang disaksikan ya, di dalam dunia nyata juga dalam hukum kita, perlu adanya saksi untuk memberikan sanksi ya kepada seorang terdakwa. Ada saksi, baik itu saksi yang mendukung maupun saksi yang mengadu terhadap perbuatan kriminal seseorang. Nah, saksi-saksi itulah menjadi penguat untuk hakim bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan keadilan hukum itu sendiri. Nah, Imam Ali telah memberikan metode dan cara ya 1400 tahun lalu. Dan siapa yang mengajarinya? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dikatakan Imam Ali tidak pernah terlepas dari pengajaran, kemudian pendidikan dan pengetahuan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya konsep 4 jari tadi itu sangat bisa dan sangat relevan sampai hari ini. Jadi untuk melihat sebuah kebenaran, maka dahulukanlah orang kata aku melihat dibanding aku mendengar. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian subtema selanjutnya adalah kebenaran terselubungi oleh kebatilan. Jadi nanti saya akan paparkan ayat kemudian perkataan dari Ahlul Bait Nabi terkait dengan kebenaran terselubungi oleh kebatilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Imam Ali berkata, "Falau anna al-batila khalasa min mizajil haqqi lam yakhfa 'alal murtaddin. Walau anna al-haqqa khalasa min labsil batil inqata'at anhu al-sunul mu'anidin. Walakin yu'khadhu min hadha dighsun wa min hadha dighsun." Imam Ali berkata, seandainya kebatilan memisahkan diri dari kebenaran, niscaya kebenaran tidak akan tersembunyi bagi orang-orang yang keluar dari agama. Dan seandainya kebenaran memisahkan diri dari selubung kebatilan, niscaya lisan para penantang akan bungkam. Akan tetapi diambil dari ini sebagian dan dari ini sebagian. Ini dalam kitab Syarah Ibnul Hadid, Syarah Nahjul Balaghah jilid 3 halaman 240. Kemudian di dalam peristiwa yang lain Imam Ali berkata, "Kam min dhalalatin zukhrifat bi ayatin min kitabillah kama yuzakhrafu ad-dirham an-nuhas bil fiddatil mumawwahah." Betapa banyak kesesatan dihiasi dengan ayat dari kitabullah atau Al-Quran, sebagaimana uang logam dihiasi dengan lapisan perak. Nah, dalam konteks ini saya akan jelaskan secara singkatnya apa yang dimaksud perkataan Imam Ali terkait dengan kebenaran terselubungi oleh kebatilan. Nah, kebanyakan fakta hari ini tidak ada orang mengaku dia salah, tapi dia mengaku benar, khususnya para da'i-da'i ilallah. Dan kebanyakan mereka mengatasnamakan Al-Quran sebagai pembenar dari apa yang mereka simpulkan dari sebuah produk hukum. Nah, kalau kita mau berbesar hati dan mau mengkaji dalam ulumul Quran, kemudian melihat asbab nuzulul Quran dan setiap peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sendiri ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, ayat-ayat yang hukumnya sudah pasti ya. Muhkamat itu artinya sudah jelas maknanya, tidak bisa dimulti interpretasikan. Tapi juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat inilah yang sering kita lihat sebagai yang sering dilantunkan sebagai pembenar dari paham-paham orang yang berselisih terhadap sebuah hukum dari sebuah perbuatan. Nah, berapa banyak ikhtilaf yang terjadi di kalangan ulama-ulama sepanjang sejarah yang tidak sedikit darah tumpah karenanya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang insya Allah terpelajar dan cendekia, kita harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para ustadz, para da'i, para cendekia, ya. Sehingga kita tidak mudah untuk berselisih diakibatkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, bukan muhkamat. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak arif dan bijaksana, maka kita pasti terjerumus di dalam lubang kepanatikan secara membabi buta. Nah, salah satu sifat yang paling dicela oleh Nabi adalah at-ta'assub, ya. Apalagi ta'assub kesukuan, ta'assub keorganisasian, ta'assub yang sifatnya meniadakan ya, pengkajian tentang kebenaran dan kebatilan terhadap sebuah fanatisme. Nah, tidak semua organisasi yang berbaju agama itu pasti benar. Karena agama itu benar, maka kita harus lebih selektif ya, melihat sebuah misalnya konsensus di sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama itu sendiri, menilai sebuah apalagi yang terkait dengan konsep-konsep politik. Nah, selalu saja kita lihat perseteruan yang terjadi pada tataran realitas itu mengatasnamakan agama. Misalnya melawan pemerintahan yang sah dengan dalil agama, dengan dalil kebenaran dari sisi agama, padahal aktor pelaku-pelaku itu sendiri adalah bagian dari aktor-aktor yang suka memanipulasi sebuah keinginan syahwat politiknya atas nama agama. Nah, tentu kita membutuhkan kearifan ya dan kepahaman
Sebagaimana jelaskan oleh Imam Ali tadi, antara hak dan batil itu hanya 4 jari. Maka dahulukan kepada orang yang mengatakan aku melihat dibanding aku mendengar. Itu salah satunya. Makanya cek dan recheck ya sebelum menyimpulkan sebuah peristiwa atau menyimpulkan sebuah realitas ya. Nah, oleh sebab itu maka itu semuanya juga perlu pengoptimalan akal sehat untuk menilai kebenaran dari sebuah perspektif agama. Karena menurut Imam Ali itu sendiri, nah, betapa banyak kesesatan dihiasi dengan ayat dari kitabullah. Nah, itu fakta ya. Dan itu tidak akan meleset. Sebagaimana nanti di dalam pembunuhan Ali bin Abi Thalib sendiri, dia dibunuh oleh namanya Ibnu Muljam, seorang hafal Quran yang kerjaannya siang harinya itu puasa, malamnya itu sholat tahajud dan hafal Al-Quran, tapi dia membunuh seorang yang merupakan didikan Rasulullah, awaluman aslama fil Islam minas sibyan, orang yang pertama masuk Islam dari masa kecil ya. Orang yang tidak pernah terkontaminasi oleh syirik, tidak pernah menyembah berhala. Kemudian ini adalah keluarga, sahabat, kemudian menantu, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suami Al-Batul, seorang putri tersayang Rasulullah. Yang putri yang merupakan diberi gelar oleh Rasulullah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Nah, tentunya seorang seperti Ibnu Muljam itu sendiri banyak sekali yang ada pada hari ini. Ya, terutama mereka yang menegakkan kebatilan atas nama Al-Quran. Ya, kita bisa lihat representasi sekarang yang terjadi misalnya ISIS, Daesh, Jabhat An-Nusra yang ada di Suriah, di Irak. Kemudian bagaimana juga kezaliman yang dilakukan seorang Raja Salman ya, mengatasnamakan membantu saudaranya yang satu aliran gitu. Nah, selalu saja yang digunakan perang antar mazhab, padahal sebenarnya perang antara kepentingan politik pulan dengan pulan. Tapi dengan isu perbedaan mazhab dan lain sebagainya atau atas nama membela Al-Quran, mereka boleh ya mempersekusi orang semau-maunya. Itulah yang terjadi pada tataran realitas. Makanya yang pertama harus kita lepaskan untuk melihat kebenaran adalah fanatisme buta. Jadi hindari untuk fanatisme buta. Fanatis itu boleh, fanatik terhadap sesuatu atau memegang teguh sebuah prinsip ya. Tetapi itu harus didahului dengan memverifikasi atau validitas data atau peristiwa yang sampai kepada kita. Sehingga pada saat kita memilih sebuah prinsip, kita tidak pernah ragu untuk membelanya dan kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian subtema selanjutnya, hati tidak meyakini benarnya kebatilan. Al-Imam Shadiq. Imam Shadiq ini adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi gelarnya As-Shadiq. Siapa ayahnya? Ayahnya Muhammad Al-Baqir. Siapa ayah Muhammad Al-Baqir? Ali Zainul Abidin. Siapa Ali Zainul Abidin? Anaknya Imam Husain. Siapa Imam Husain? Anaknya Imam Ali. Siapa ibunya? Fatimah Zahra binta Rasulillah. Imam Shadiq berkata, Aballahu ayyu'arrifa batilan haqqan. Aballahu ayyaj'ala al-haqqa fi qalbil mu'min batilan la syakka fih. Wa aballahu ayyaj'ala al-batila fi qalbil kafiril mukhalif haqqan la syakka fih. Walau lam yaj'al hadha hakadha ma'urifa haqqan ma'urifa haqqun min batil. Imam Shadiq berkata, Allah menolak untuk memperkenalkan kebatilan sebagai kebenaran. Allah menolak untuk menjadikan kebenaran di dalam hati seorang mukmin sebagai kebatilan yang tiada keraguan di dalamnya. Dan Allah menolak untuk menjadikan kebatilan di dalam hati orang kafir yang menentang sebagai kebenaran yang tiada keraguan di dalamnya. Seandainya Allah tidak menjadikannya seperti ini, niscaya kebenaran tidak akan dapat dibedakan dengan kebatilan. Nah, ini adalah sebuah realitas ya, yang patut kita renungi ya. Sebuah
perkataan yang dalam ya, penuh dengan hikmah muta'aliyah. Bagaimana Imam Shadiq, seorang ahlul bait Nabi ya, yang mampu mengungkapkan sebuah kata-kata hikmah yang begitu tinggi. Sebagaimana dia mengatakan Allah menolak untuk memperkenalkan kebatilan sebagai kebenaran. Allah menolak untuk menjadi kebenaran dalam hati seorang mukmin sebagai kebatilan. Jadi hati orang yang beriman atau hati yang penuh dengan kesucian itu tidak akan mampu membenarkan sebuah kebatilan. Jadi hati nurani kalau bahasa kita itu mampu menilai ya antara hak dan batil. Kalau orang mau menghidupkan akal sehat yang bersinergi dengan hati nurani, karena ada yang mengatakan akal sehat itu ya hati nurani ya, ada ulama filosofis yang mengatakan begitu. Tetapi untuk mempermudahnya saya kira kita bedakan saja ya antara akal sehat dan hati nurani. Karena akal dengan hati nurani itu sendiri tidak bisa diindra ya. Kalau otak bisa diindra, tapi akal letaknya di mana? Tentu Anda boleh tanya kepada siapa saja ahlinya ya. Di mana letak akal? Itu tidak ada yang bisa menjawab. Tapi di mana letak otak? Itu medis mampu memperlihatkan foto otak itu di mana. Begitu juga dengan hati nurani. Qalbun itu bukan ya hati yang bisa kena lipat dan sebagainya ya. Itu hati yang zahir. Nah hati yang batin ya, hati yang batin itu adalah mata hati. Itulah hati nurani. Maka di hati nurani seseorang itu sebagaimana ditakdirkan oleh Allah itu tidak mampu membenarkan sesuatu yang batil dan tidak mampu membatilkan sesuatu yang hak. Karena itu merupakan fitrah. Nah, Anda bisa saksikan ya, bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hati nurani kita kadang mau berkata-kata untuk menyampaikan kebenaran itu agak terhijab oleh nafsu ya. Misalnya nafsu kita ingin menjadi seorang yang dihormati, nafsu kita ingin menjadi seorang yang ditokohkan, menjadi seorang yang dipandang sebagai ustadz dan sebagainya. Itu kadang mampu menutup keinginan kita untuk menyampaikan kebenaran sesungguhnya. Atau juga bagian lain itu sebenarnya adalah upaya untuk menjaga keutuhan kemaslahatan. Walaupun al-batil dan hak itu harus disampaikan. Ya. Makanya salah satu seruan Al-Quran, saya lupa ayatnya itu, qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, perkataan yang baik khair ya. Lebih baik dibanding sedekah yang disertai dengan perkataan yang menyakitkan. Nah, ayat ini juga konteksnya berbeda ya. Ada sebuah hadis yang populer yang sering kita dengar. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah sebuah kebenaran walaupun itu pahit. Nah, kita merasa di dalam proses keberislaman kita ya, baik itu dari kita balik sampai kita sekarang ya. Kalian pasti merasakan apa yang namanya sesuatu yang kalian anggap benar berdasarkan perjalanan riwayat pendidikan agama yang Anda lakonin, yang Anda rasakan masing-masing. Nah, begitu Anda melihat sebuah perbedaan pemahaman, pasti terkejut. Ya kan? Terkejut kok berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk menghilangkan keterkejutan itu, tentu kita harus menggali lebih banyak lagi sumber-sumber ya yang baik, sumber-sumber yang benar dari orang-orang yang bisa terukur keadilannya, khususnya dalam bidang agama misalnya ya. Nah, kejujurannya, kemudian track record hidupnya, sehingga kita mampu menilai ya dari sebuah perbedaan yang tampil di hadapan kita. Nah, hari ini saya juga sebenarnya membawa sebuah materi yang berasal dari Ahlul Bait yang jarang disampaikan di mimbar-mimbar. Bahkan kadang Ibnu Taimiyah itu lebih sering diungkap ya di dalam mimbar-mimbar dibanding Ahlul Bait Nabi itu sendiri. Padahal jarak antara Ibnu Taimiyah dengan Ahlul Bait Nabi jauh sekali. Ya, dan Ibnu Taimiyah itu sendiri tidak ada jaminan suci disucikan sebagaimana Ahlul Bait itu sendiri. Tetapi sering kita mendengar orang-orang alim yang disebut hari ini
yang kita kutip perkataan-perkataan darinya, kadang-kadang sebenarnya mereka mengambil sebuah perkataan hikmah dari Ahlul Bait Nabi. Nah, ini sebuah fakta yang saya ungkapkan, mau tidak mau saya ungkapkan di blog ini, supaya Anda juga sadar ya, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam perjalanan dakwah Islam hari ini, sehingga membuat umat Islam itu terkotak-kotak dan tidak mampu mencapai esensi kebenaran Islam Muhammadi. Jadi Islam yang betul-betul Muhammadi 100%-nya. Betul-betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang saya sampaikan di dalam blog-blog yang terakhir, yang dari blog yang ke-10 sampai yang sekarang ya. Karena menurut saya, berdasarkan pengkajian saya, sependek pengetahuan saya, nah perkataan-perkataan hikmah ini selalu disebutkan orang-orang yang sebenarnya mereka kutip dari Ahlul Bait Nabi. Nah, tujuan saya untuk menyampaikan kata-kata hikmah dari Ahlul Bait Nabi terkait dengan ayat Al-Quran dalam tema-tema tertentu yang saya pilih tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk mempresentasikan kepada para mahasiswa sekalian bahwa ada aktor-aktor yang betul-betul teguh ya, berjalan di atas sunnatullah, sunnah Rasul, tapi mereka ditutupi oleh sejarah akibat daripada hegemoni keinginan politik sejumlah kalangan yang berbaju agama. Nah, itulah yang mengharuskan kita untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Tapi dalam dunia akademis, dalam konteks yang bisa dipertaruhkan kebenarannya secara akademis, jangan pernah takut untuk mempelajari fakta-fakta yang ada di dalam kajian-kajian keislaman kita, terutama yang berkaitan tentang dalam konteks mata kuliah ini adalah ayat dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, kalau maqasid asyariah itu sendiri adalah keadilan ya. Keadilan itu sendiri dalam bidang ekonomi adalah merupakan tujuan utama ya, sehingga manusia mencapai kesejahteraan dengan keadilan. Maka di dalam konteks Islam itu sendiri, khususnya di bidang ekonomi, mempelajari apa itu kebatilan dan apa itu kezaliman untuk menjadi aktor penegak keadilan secara ekonomi khususnya, itu adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Mudah-mudahan kita sama-sama mampu memahami perkataan-perkataan hikmah dari Ahlul Bait Nabi ini. Kemudian saya lanjutkan perkataan Imam Shadiq. La yastayqinul qalbu annal haqqa batilun abada, wa la yastayqinu annal batila haqqun abada. Imam Shadiq berkata, hati tidak meyakini bahwa kebenaran adalah kebatilan selamanya, dan tidak meyakini bahwa kebatilan adalah kebenaran selamanya. Nah, maksudnya hati itu karena dia merupakan anugerah ya, hati nurani anugerah Allah sebagai bentuk keadilannya kepada makhluknya, maka kalau seandainya dia itu berbolak-balik, maka Allah juga mampu dengan kehendaknya itu menjaga hati kita untuk tetap konsisten ya. Makanya ada doa gharik namanya, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi kita juga dianjurkan untuk membaca doa gharik ini khususnya di masa-masa fitnah ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, maksudnya itu senada dengan perkataan Imam Ja'far Shadiq bahwa hati tidak meyakini bahwa kebenaran adalah kebatilan selamanya, dan tidak meyakini bahwa kebatilan adalah kebenaran selamanya. Nah, ada konsistensi di hati. Makanya kita minta hati yang tidak berbolak-balik ya, muqallibal qulub. Karena ya mungkin dalam konteks ini hati yang dipahami Imam Ja'far Shadiq itu hati nurani ya. Yang hati yang berbolak-balik itu adalah hati yang dikalahkan oleh nafsu ya. Karena nafsu itu sendiri bisa menutupi manusia untuk istiqomah di dalam kebaikan. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan kita sama-sama diberi keistiqomahan untuk tetap berpegang teguh kepada keadilan dan sama-sama berjuang semampu kita melawan kebatilan dalam skala apapun.
Nah, kemudian dalam tema selanjutnya tadi adalah perkataan hikmah terakhir dari konsep tema kebatilan ya. Selanjutnya saya akan lanjutkan tema puncak dari pelajaran adalah di psikologi ini adalah mengkaji tentang apa itu kezaliman. Wa qala Allah Ta'ala falamma anjahum ila hum yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri atau hasil kezalimanmu. Itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 33. Kemudian di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kezaliman. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Berkaitan dengan ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, Inna a'jala syarri 'uqubatan al-baghyu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, sesungguhnya kejahatan yang paling disegerakan hukumannya di dunia adalah kezaliman. Al-Kafi jilid 2 halaman 327 hadis 1. Al-Imam Ali, man salla sayfal baghyi qutila bih. Imam Ali berkata, barang siapa yang menghaluskan pedang kezaliman, niscaya dia akan terbunuh dengannya. Kemudian dia melanjutkan perkataannya dalam konteks yang lain. Al-baghyu yaslufun ni'mah. Kezaliman akan mencabut kenikmatan dari pelakunya. Al-baghyu yujibud damar. Imam Ali berkata, kezaliman menyebabkan kehancuran. Kemudian dia berkata dalam konteks lain, iyyaka wal baghya fa innahu yu'ajjilu sur'ata wa yuhillu bil 'amili bihil 'ibar. Imam Ali berkata, janganlah sekali-kali kamu berbuat kezaliman, karena sesungguhnya ia menyegerakan kebinasaan. Imam Ali berkata, innal baghya yaqudu ashabahu ilan nar. Sesungguhnya kezaliman menggiring pelakunya ke neraka. Kemudian Imam Shadiq berkata, unzur anna alla takallamanna bi kalimatin baghyin abada. Wa in a'jabatska nafsuka wa ashiratuk. Perhatikanlah baik-baik, janganlah sekali-kali kamu berkata dengan perkataan yang zalim selamanya, meskipun perkataan yang zalim itu menyenangkanmu dan kaum keluargamu. Kemudian berkaitan dengan tema subtema kezaliman itu, yaitu siapa orang zalim. Al-Imam Shadiq berkata fi qaulihi ta'ala faman ittara ghayra baghin wala 'ad. Al-baghi alladhi yakhruju 'ala al-imam. Imam Shadiq berkata dengan firman Allah yang maha tinggi, tapi yang barang siapa terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya baghin, tidak pula melampaui batas, maka sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 115. Kemudian Imam Shadiq berkata, apa makna al-baghi? Faman ittara ghayra baghin. Al-baghi adalah orang yang memberontak kepada imam. Nah, tentu Anda paham ya, imam yang dimaksud adalah imam yang dipilih Allah dan Rasulnya. Ya, jadi menurut Imam Shadiq itu adalah siapa yang termasuk bughot, ahlul bughot adalah orang yang memberontak kepada imam. Imam itu kalau dalam bahasa secara etimologi adalah pemimpinnya. Khalifah, imam itu biasanya sekarang disebut khalifah. Ya. Kemudian imam, kita tahunya imam itu Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Ya. Ada juga mengatakan imam itu adalah seorang yang mempunyai ilmu agama, ya, yang mumpuni, seorang imam
sekaligus dia mufti, imam, hakim, qadi dan lain sebagainya. Tapi imam yang dimaksud Imam Ja'far Shadiq adalah al-imam yang telah ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya untuk memimpin umat ini. Maka al-baghi yang dimaksud orang zalim itu adalah orang yang memberontak kepada imam. Nah, kemudian subtema selanjutnya adalah memerangi orang zalim. Fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian Habsu bin Riyas berkata, siapa Habsu bin Riyas ini salah satu pengikut Aba Abdillah ya. Aba Abdillah yang dimaksud di sini adalah bisa Imam Ja'far atau Imam Husain, gelar-gelarnya dua-duanya. Imam Ja'far Shadiq itu gelarnya juga Abu Abdillah, kemudian Imam Husain juga gelarnya Abu Abdillah. Habs bin Riyas berkata, sa'altu Aba Abdillah an ta'ifataini minal mu'minina ihdahuma baghiyatun wal ukhra 'adilatun. فهزمت العادلة الباغية فقال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز. Habs bin Riyas bertanya kepada Abu Abdullah tentang dua kelompok mukminin yang salah satunya zalim atau baghi dan yang lain adil, lalu kelompok yang adil mengalahkan kelompok yang baghi. Kemudian Imam Ja'far berkata, pihak yang adil tidak boleh mengejar yang melarikan diri, tidak boleh membunuh orang yang tertawan, menghabisi orang yang luka parah. Hal itu berlaku jika ada pihak baghi yang tersisa dan tidak ada lagi kelompok yang menyerang balik. Jika ada kelompok lain yang membalas, maka tawanan mereka dibunuh, mereka yang melarikan diri dikejar, mereka yang terluka parah dihabisi. Nah, ini adalah salah satu etika menghadapi kelompok baghi. Jadi Imam Ja'far berkata, apabila kelompok yang di pihak adil itu dalam kondisi menang ya, maka dia tidak boleh mengejar orang yang melarikan diri, tidak boleh membunuh orang yang tertawan, menghabisi orang yang luka parah. Hal itu jika berlaku jika tidak ada lagi pihak baghi yang tersisa dan tidak ada lagi kelompok yang menyerang balik. Artinya kelompok baghi itu sudah tidak ada ya, atau tidak melakukan pembalasan. Jika ada kelompok lain yang membalas, maka tawanan mereka dibunuh, mereka yang melarikan diri dikejar, mereka yang terluka parah dihabisi. Artinya jika masih terjadi kelompok baghi itu melanjutkan kebrutalannya, sebagaimana yang kita lihat hari ini, bagaimana sikap pemerintahan baik itu di Irak yang kemudian Suriah ya, dalam menghadapi kelompok teroris ISIS yang ingin menerapkan khilafah versi mereka itu, maka karena masih terus ada sampai hari ini ya,
maka yang mereka lakukan adalah bersandarkan kepada apa yang telah diberi petunjuk oleh Ahlul Bait Nabi, salah seorangnya yaitu Abu Abdullah. Bisa jadi itu Abu Abdullah Imam Husain, kemudian atau Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian Al-Imam Zainul Abidin, Inna Aliyan kataba ila Malik wa huwa ala muqaddimatihi yawmal Basrah بألا يدعون في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا يجيز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. Imam Sajjad ya, Imam Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib zawju Fatimah Az-Zahra bint Muhammad. Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Sajjad berkata, Imam Ali menyurati Malik Al-Ashtar yang berada di front depan pada peristiwa Basrah. Jadi Malik Al-Ashtar itu salah satu gubernur yang dipilih Imam Ali di zaman pemerintahan khilafah, zaman kekhalifahan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu gubernur yang bertugas untuk menjadi gubernur di zaman pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah Malik Al-Ashtar. Nah, kemudian biasanya tradisi di masa lalu itu adalah antara seorang khalifah dan gubernurnya itu saling surat menyurat ya. Kalau sekarang itu semacam nota dinas lah ya. Nah, Imam Ali Zainul Abidin menjelaskan apa yang dilakukan datuknya ya Ali bin Abi Thalib terhadap Malik Al-Ashtar. Satu, untuk tidak mengajukan tantangan tanpa ditantang, tidak membunuh orang yang melarikan diri, tidak menghabisi orang luka parah, dan orang-orang yang menutup pintu rumahnya dijamin aman. Nah, salah satu adab etika dalam berperang melawan kelompok pemberontak itu, satu, tidak mengajukan tantangan tanpa ditantang, ya. Kemudian tidak membunuh orang yang melarikan diri, tidak menghabisi orang terluka parah, dan orang-orang menutup pintu rumahnya dijamin aman. Itu salah satu etika di dalam menghadapi kelompok pemberontak, terutama di kelompok pemberontak Al-Bughat. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, tentunya untuk pengkajian ini kita harus memberikan perbandingan yang banyak tentunya ya. Saya intinya hanya membacakan kata-kata hikmah yang terkait dengan ayat Al-Quran, kemudian kata-kata hikmah baik itu hadis Rasul maupun kata-kata hikmah muta'aliyah dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kezaliman itu sendiri sebenarnya ini puncaknya yang saya sebutkannya. Nanti dia akan terjadi penurunan-penurunannya kepada bentuk perilaku sikap kita di dalam ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini dalam konteks politik seperti ini tentu butuh sejarah ya, pengetahuan sejarah yang komprehensif sehingga Anda nanti paham apa yang dimaksudkan dengan kelompok pemberontak itu sendiri. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian Abdullah bin Sharik an Abih lamma huziman nas yaumal Jamal qala Amirul Mu'minin لا تتبعوا مواليا ولا تجيزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح فقال أبان بن تغليب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان فقال إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وإن معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم. Imam Ali berkata pada akhir perang Jamal, jangan mengejar orang yang melarikan diri, jangan membunuh orang yang terluka, orang yang menutup pintu rumahnya aman. Lalu ketika terjadi perang Siffin, beliau alaihissalam memerintah membunuh orang tertinggal dan melarikan diri dan menghabisi orang yang terluka parah
Aban bin Taghlib bertanya kepada Abdullah bin Sharik, kedua sejarah ini saling bertentangan. Dia Abdullah menjawab, sungguhnya pada perang Jamal, pengikut perang Jamal telah membunuh Talhah dan Zubair, sementara Muawiyah bangkit sendiri menjadi pemimpin mereka. Ini adalah sebuah kebijakan perang yang terjadi di zaman Imam Ali. Perang Jamal itu sejarah juga mencatat ya, perang yang dipimpin oleh salah seorang istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berhadapan Imam Ali. Banyak para sejarawan yang mengutip sejarah perang Jamal itu sendiri, tapi paling tidak itu menjadi pelajarannya bahwa motif dan tujuan dari peperangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah adanya disinformasi yang sampai kepada Sayyidah Aisyah, sehingga dia mau memimpin peperangan Jamal untuk menyerang Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga sebagai pelajaran bagi kita ya, sebagai umat Nabi Muhammad, untuk mampu berlaku secara cerdas ya, menghadapi dua fitnah yang terjadi sesama umat Islam yang masing-masing mengklaim kebenaran di pihak yang benar. Nah, tentu butuh data dan sumber informasi yang akurat untuk kita menyaring kebenaran mana yang paling benar di antara dua pihak yang bertikai. Makanya Al-Quran juga mengajarkan fa'aslihu baina akhwaikum ya. Nah, kelompok Bughat itu sendiri, untuk menghadapi kelompok Bughat diperlukan sikap-sikap yang arif ya. Nah, di dalam dua peristiwa ini juga antara sahabat Imam Ali itu terjadi dialog ya. Kenapa mereka menilai dua buah peristiwa itu Imam Ali melakukan kebijakan yang berbeda. Nah, maka perkataan dari Abdullah bin Sharik yang dikatakan dari ayahnya itu sendiri sebagai gambarannya bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib melakukan sebuah kebijakan terhadap dua peristiwa perang di antara kaum mukminin, di antara kaum muslimin, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Nah, dan perlu dicatat bahwa dalam kedua perang itu Imam Ali itu bukan menyerang, tapi Imam Ali itu mempertahankan diri melawan dua pihak ya, yang sama-sama ingin meruntuhkan pemerintahannya. Nah, satu penyebabnya adanya disinformasi yang sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Muawiyah itu sendiri adalah orang yang punya ambisi untuk mengubah nantinya dalam catatan sejarah merah Islam itu. Dialah orang yang pertama mengubah sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan lewat keturunan-keturunannya tanpa adanya seleksi ketakwaan dan kemuliaan. Kita bisa lihat nanti puncaknya anaknya Yazid itu sendirilah yang memimpin peperangan untuk menghabisi cucunda Nabi yang diberi gelar Sayyidai Syabab Ahlul Jannah, penghulu pemuda surga Al-Imam Husain salamullah alaih, dan Ahlul Baitnya. Ada 23 orang yang syahid di Karbala akibat ambisi Yazid laknatullah yang ingin berkuasa, menumbangkan ya sesuatu yang telah dipilih oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peristiwa inilah yang membuat kita sampai hari ini juga masih dikelilingi konflik ya, kepentingan yang mengatasnamakan peperangan antar mazhab. Makanya kita sebagai mahasiswa harus arif dan bijaksana melihat perbedaan-perbedaan itu dan jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu sektarian dalam skala dan jenis apapun. Kemudian saya akan bacakan di subtema tentang kebatilan ini, yaitu berkah peperangan Imam Ali melawan pemberontak Al-Baghi. Al-Imam As-Sadiq kana fi qitali aliyin ahlu qiblatin barakah walau lam yuqatilhum aliyun lam yadri ahadun ba'dahu kaifa yasiru fihim. Imam Shadiq alaihissalam berkata, dalam perang Imam Ali alaihissalam melawan ahli kiblat yang memberontak terdapat berkah, yaitu sekiranya Imam Ali alaihissalam tidak memerangi mereka, tidak seorang pun tahu bagaimana cara menyikapi kaum pemberontak. Mudah-mudahan
dari kajian tentang apa itu kezaliman dan riwayat-riwayat seputar tentang bentuk kezaliman dan cara Ahlul Bait menghadapinya atau mensikapinya. Ini memberi petunjuk kepada kita bagaimana berada di pihak yang hak untuk melawan al-batil. Nah, dalam konteks ekonomi Islam itu sendiri, tentu sebagai mahasiswa perbankan terutama, jangan mudah percaya dengan sebuah produk perbankan yang mengatasnamakan syariah Islam sebelum mengkaji lebih dalam terkait aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis serta ijtihad para ulama. Karena di antara ijtihad ulama sendiri itu tidak menjadi sumber kebenaran yang mutlak, karena mereka adalah insan relatif yang bisa melakukan kesalahan. Tidak ada jaminan kesucian di kalangan ulama-ulama mujtahid. Oleh sebab itu, jangan mudah mengklaim kebenaran sepihak. Misalnya mengatakan sebuah produk perbankan itu adalah riba. Padahal di dalam produk perbankan itu tidak semuanya berimplikasi terhadap perbuatan riba, ya. Karena dalam hal jual beli itu sendiri ada jual beli yang dibolehkan, ada jual beli yang dilarang, ya. Oleh sebab itu tidak semua jual beli itu halal dan tidak semua jual beli itu dibolehkan, karena ada jual beli yang terlarang, bentuk jual beli yang terlarang, sebagaimana kita kaji di dalam blok-blok terdahulu. Nah, dibutuhkan kearifan kita untuk melihat sebuah produk-produk muamalah kontemporer seperti hari ini. Saya sebagai dosen pengampu ayat dan hadis ekonomi tentunya hanya mampu memberikan sarannya agar kita lebih hati-hati dalam memasarkan produk-produk perbankan yang bernama syariah itu sendiri, sehingga kita tidak mudah mengatasnamakan agama untuk membenarkan sebuah perniagaan yang sebenarnya itu bertentangan dengan agama, ataupun menyalahkan sebuah produk perbankan yang tidak atas nama agama akan tetapi pada esensinya itu tidak bertentangan dengan agama. Tentu perlu informasi yang akurat, ya, informasi yang komprehensif untuk menilai legal tidak legalnya sebuah produk perbankan dalam konteks agama. Apalagi kita di negara yang berbineka tunggal ika, ya. Karena bank syariah itu sendiri bukan milik umat Islam ansih, tetapi bank syariah juga untuk bangsa Indonesia, ya, atau produk-produk syariah yang lainnya. Oleh sebab itu diperlukan pengkajian lebih mendalam, ya. Karena pengkajian di mata kuliah ini sifatnya hanya general overview, ya, tidak mendalam. Nanti saya sarankan kalian untuk belajar fikih muamalah secara mendalam, ya, untuk mengetahui apa saja produk-produk hukum terkait dengan produk-produk muamalah yang selama ini dinisbatkan kepada transaksi yang dilegalkan di perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Semoga kajian singkat ini dapat memberikan hikmah muta'aliyah, ya, di dalam pengetahuan kita, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menimbulkan kontroversi, ya, di kalangan para mahasiswa. Semoga ini hanya sebagai perbandingan saja, ya, dan saya harapkan jika kalian tidak mengerti dan kurang paham terhadap apa yang saya sampaikan, silakan untuk bertanya di kolom komentar atau boleh japri saya di WA saya melalui grup, ya. Dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan atau salah baca dalam pembacaan saya, karena dalam tradisi tulis menulis yang di dalam dunia percetakan juga banyak terdapat kesalahan tulisan, ya, apalagi yang namanya tulisan Arab, ya. Tulisan Arab itu cenderung untuk sering salah di dalam penulisan. Mudah-mudahan saya dapat memperbaikinya dan diampunkan kesalahan saya dalam salah baca, ya, dalam membaca tulisan-tulisan Arab tersebut, baik yang tentang Al-Quran maupun tentang hadis dan perkataan hikmah dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga apa yang kita pelajari kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan petunjuk ya. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu istiqomah di dalam talabul ilmi, sehingga kita tidak menjadi insan yang fanatik buta, tapi kita menjadi insan yang cemerlang, yang mampu menghidupkan akal sehat dan hati nurani untuk mencari kebenaran-kebenaran yang merupakan ya sarana untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah wallahu al muwafiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.